Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrika Yanti, dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Institut Agama Islam Abuya Saleh, Sarolangun. Pada mata kuliah ini, kita akan mempelajari dan membahas sub CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan. Dengan indikator perkembangan hukum perdata dimulai dari hukum adat yang berlaku di masyarakat pribumi hingga diberlakukannya BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar materi ini mudah dipahami, silakan simak baik-baik. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia merupakan suatu proses yang panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kolonialisme, perubahan politik, dan perkembangan sosial. Seiring waktu, hukum perdata di Indonesia mengalami beberapa perubahan dan perkembangan seperti masa kolonial dari tahun 1847 sampai dengan tahun 1945. Pada tahun 1847, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Burgerlijk Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku untuk warga Belanda dan Eropa lainnya di Indonesia. BW merupakan adopsi dari hukum perdata yang didasarkan pada Kode Sivil Prancis. Hukum perdata ini hanya berlaku untuk warga Belanda dan Eropa lainnya, sementara masyarakat pribumi diatur oleh hukum adat. Pada masa kolonial, hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, dan BW menjadi landasan hukum perdata pada masa itu. Masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1998. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, BW tetap berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Hukum adat masih berlaku dalam kasus-kasus tertentu seperti dalam hal warisan dan pernikahan. Pemerintah Indonesia mulai melakukan kodifikasi hukum perdata nasional dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada masa itu, hukum perdata di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial. Namun, mulai ada upaya untuk mengembangkan hukum perdata yang lebih nasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1999, Indonesia meluncurkan program reformasi hukum untuk memperbaiki sistem peradilan dan hukum di Indonesia, termasuk hukum perdata. Upaya kodifikasi hukum perdata nasional yang baru masih terus dilakukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan perkembangan zaman. Hukum perdata Indonesia saat ini masih pluralitas, dengan beberapa peraturan dan perundangan warisan kolonial masih berlaku di samping hukum perdata adat dan hukum perdata Islam. Pada masa ini, hukum perdata di Indonesia menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang memerlukan penyesuaian dan inovasi dalam sistem hukum. Dengan demikian, sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan perkembangan zaman. Hukum perdata di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pertemuan
perkuliahan kita. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua terhadap sejarah panjang hukum perdata di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.